Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh semangat. Nah, di sana terdapat notasi ya lagu Yamko Rambe Yamko dengan beat 8, tempo 104. Kemudian di sana keterangan juga ada 4/4 agak cepat. Lagu daerah Papua. Silakan kalian perhatikan kemudian nyanyikan ya. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, di sana kalian bisa perhatikan ya notasi angka. Dari angka 1 sampai angka 7. Dimana jika ada titik di bawah angka berarti itu menandakan nada rendah. Sedangkan jika tidak ada titiknya maka itu menandakan nada sedang. Lalu jika titiknya di atas angka maka itu dinamakan nada tinggi. Kemudian kalian perhatikan juga nada atau not baloknya. Di sana dengan kunci do sama dengan G ataupun do sama dengan F ya. Silakan diperhatikan. Semakin ke kanan nada semakin tinggi. Sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemudian 1 kembali dengan ada titik di atas. Ayo berlatih.
Amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pada teks lagu tersebut, setiap syair diawali dengan nada do tinggi dan diakhiri nada do sedang. Contoh, Hei Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Nah, di sana he menggunakan nada do tinggi, sedangkan B menggunakan nada do sedang. Menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jawaban akan relatif berbeda ya, tergantung dari pengalaman siswa saat bernyanyi. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo lagu itu dipercepat. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Yamko Rambe Yamko, lagu tentang peperangan yang menyedihkan. Lagu ini mengisahkan sebuah pertikaian dalam negeri. Di dalam lirik lagu ini, si penyanyi hendak menjadi pahlawan, disebut bunga bangsa, dan mempertahankan kemerdekaan. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ayo membaca. Bacalah cerita rakyat berikut. Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, saut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh ke Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau kalah.
dia berusaha bangkit dan mengepak-kepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Disadur dari Dianka, 100 cerita rakyat Nusantara. Pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang diceritakan ibu guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo melakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih. Siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-teman dan gurumu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah burung Kasuari, burung Dara Mahkota, burung pipit, dan burung lainnya. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, myth, fable, legenda, dan saga. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Nah, di sana terdapat jenis-jenis cerita fiksi ya. Mulai dari cerita jenaka, myth, kemudian sampai novel. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Kemudian mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh cerita Batu Menangis. 3. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh kancil dengan buaya dan burung bangau. 4. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh Calon Arang dan Lutung Kasarung. 6. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Contohnya Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Kemudian 7. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ayo berlatih. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kemudian identifikasikanlah jenis cerita fiksi tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota adalah fabel, karena merupakan cerita rakyat dengan tokoh-tokoh berupa binatang, yaitu burung yang hidup dan berbicara seperti manusia. Kemudian untuk cerita asal mula Telaga Warna adalah legenda, karena mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju suatu tempat.
Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan tegang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambahkan kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Ayo mencoba. Lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alat meja. Langkah kegiatan 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? 3. Kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Ayo menulis. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat mendorong meja sendirian lebih berat jika dibandingkan saat mendorong meja berdua. Kemudian 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua. Kemudian 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong 1 anak. Akibatnya gerakan meja yang didorong 2 anak akan menjadi lebih cepat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar, supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.